Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tuzahro dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari PBAK 2021. Pada hari pertama, materi dari Wakil Rektor Bidang Akademik bahwa UIN Malang sudah tergolong Universitas Internasional. Dan sekarang kurang lebih sudah ada 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Karena kampus UIN Malang punya kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan yang integratif dalam memadukan sains dan Islam. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, saya mengajak bahwa mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik mental maupun spiritual dalam menjalani perkuliahan. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar. Harus berpikir ilmiah adalah berpikir yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik umum maupun keagamaan. Juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, tapi juga harus diwujudkan dengan perilaku positif baik pakaian dan akhlak. UIN Malang punya banyak wadah untuk mahasiswa yang punya keahlian dan bisa dilombakan. Pada hari kedua, materi pertama dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi, dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Untuk mahasiswa, jangan hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, alias kuliah pulang karena nanti apabila sudah di akhir semester, akan ada poin-poin syarat untuk adanya skripsi. Untuk itu, aktiflah pada kegiatan seperti seminar dan mengikuti organisasi yang ada di UIN. Serta untuk mahasiswa tetap jadi mahasiswa yang berakhlakul karimah, supaya apabila ada unek-unek tidak semena-mena dalam mengungkapkannya. Materi yang kedua, Senat Mahasiswa, Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMAYU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAYU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAYU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAYU, menjadi mitra kerja DEMAYU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAYU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAYU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan mengikut sertakan
dalam pembahasan. Materi yang ketiga. Yang pertama, UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini, kami akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. Yang kedua, UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini, kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Yang ketiga, UKM Pramuka diperuntukkan untuk seorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Yang keempat, UKM Religius. UKM ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam seni religius seperti gambus, solawat, qosidah, kaligrafi, dan kiroah. Yang kelima, UKM LP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. 6. UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung ke Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Yang ketujuh, UKM Korps Sukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. Kedelapan, UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. 9. UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau Koperasi Mahasiswa ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Yang ke-10, UKM Junior. Di Junior, kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. Yang ke-11, UKM VAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografis, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa kipasaan masalah inovasi. Materi keempat, Hasanuddin Wahid. M12, UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kalian mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kalian bisa berlatih dan mengembangkan teknik memainkan alat musik. Di sini kalian juga bisa bernyanyi. 13. UKM Satuan Kesimen Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. 14. UKM Ikatan Pencaksilat NU Pagar Nusa. UKM ini mempelajari untuk menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya bisa melestarikan warisan leluhur. Yang ke-15, UKM Mapalaska. Di UKM ini kamu bisa menjelajahi alam, dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program Kalau Bersih. 16. UKM HTQ. UKM ini adalah UKM yang mempelajari untuk memperdalam ilmu Al-Quran, Meditation in the Context of Indonesian Islam. Materi yang keempat, dari Hasanuddin Wahid, Magister Humaniora, anggota DPR RI.
kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Moderation in the context of Indonesian Islam. Variety of attribution to Islam, dua arus besar, Sunni Islam versus Syi Islam. Sociological labeling, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamental, extremis, teroris, the most contemporary labels, moderate, Islam dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks, dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, opinion of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia. Masuk Islam ke Nusantara via dakwah network. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Akar tradisi Buddha dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Middle Eastern and global isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina versus Israel. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.